Di jantung pusat kekuasaan dunia, tepatnya di Washington DC, pada tanggal 19 Februari 2026, sebuah pengumuman besar mengguncang peta geopolitik Timur Tengah dan sekaligus mencatatkan tinta emas dalam sejarah diplomasi pertahanan Indonesia ketika dunia secara resmi menyaksikan penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force atau ISF yang akan diterjunkan langsung ke pusat konflik paling krusial di abad ini, yakni Jalur Gaza di Palestina. Penunjukan ini bukanlah sebuah kebetulan diplomatik biasa, melainkan sebuah pengakuan internasional terhadap kapasitas militer dan integritas moral bangsa Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina tanpa pernah beranjak dari prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Saat Mayor Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Jasper Jeffers, mengumumkan di depan Board of Peace bahwa Indonesia adalah mitra strategis utama yang akan mendampinginya memimpin 20.000 pasukan internasional, paradigma dunia tentang peran Indonesia langsung bergeser dari sekedar pendukung moral menjadi pemain kunci yang menentukan stabilitas di lapangan. Janji besar yang kini terpampang di hadapan mata bukan sekedar pengiriman ribuan tentara untuk berpatroli, melainkan sebuah misi untuk mengulik lebih dalam bagaimana Indonesia memimpin koalisi 5 negara pionir yang berkomitmen penuh mengirimkan pasukan demi menghentikan penderitaan di Gaza. Rakyat Indonesia dan dunia internasional kini menaruh harapan besar pada pundak 8.000 personil TNI yang akan menjadi tulang punggung keberhasilan misi perdamaian ini, yang sekaligus menjadi bukti bahwa diplomasi pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai level baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kita tidak lagi berbicara tentang retorika di mimbar PBB semata, melainkan tentang langkah sepatu Lars prajurit kita yang menginjak pasir Gaza dengan mandat resmi untuk membawa stabilitas dan keamanan bagi warga sipil yang telah terlalu lama terjepit dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir. Memahami mengapa posisi Wakil Komandan ISF ini begitu krusial, memerlukan pemahaman mendalam tentang akar konflik dan kegagalan sistem keamanan global yang selama ini menghantui wilayah tersebut. Mengapa masalah ini terus ada, dan mengapa baru sekarang dunia seolah-olah menemukan jalan keluar melalui pembentukan ISF dengan Indonesia di garda depannya, adalah pertanyaan yang menyentuh hantu-hantu masa lalu dalam sejarah diplomasi Timur Tengah. Selama dekade-dekade sebelumnya, intervensi internasional seringkali dianggap berat sebelah atau terlalu kental dengan agenda politik negara-negara besar tertentu, sehingga menciptakan defisit kepercayaan yang akut di kalangan masyarakat Palestina maupun komunitas internasional di wilayah tersebut. Namun saat ini, dunia menyadari bahwa tanpa kehadiran kekuatan penengah yang memiliki legitimasi moral kuat di mata dunia Muslim, sekaligus profesionalisme militer yang diakui secara global, perdamaian permanen hanyalah sebuah utopia yang tak akan pernah tercapai. Isu ini meledak sekarang karena adanya titik jenuh internasional terhadap status quo di Gaza yang terus memburuk, di mana krisis kemanusiaan telah mencapai puncaknya dan membutuhkan mekanisme pengamanan yang berbeda dari model pasukan perdamaian konvensional. Penunjukan Indonesia sebagai wakil komandan menjadi jawaban atas kebutuhan akan figur kepemimpinan yang bisa menjembatani kepentingan Barat dengan aspirasi dunia Islam dan rakyat Palestina sendiri. Indonesia terpilih karena dipandang tidak memiliki agenda tersembunyi selain murni demi kemanusiaan dan kedaulatan. Sebuah reputasi yang telah dibangun dengan sangat hati-hati selama bertahun-tahun melalui pengiriman kontingen Garuda di berbagai belahan dunia. Inilah yang menjelaskan mengapa dunia sekarang tidak ragu untuk menyerahkan komando lapangan kepada jenderal-jenderal terbaik Indonesia untuk mendampingi kepemimpinan Amerika Serikat dalam sebuah struktur komando yang sangat unik dan strategis. Secara lebih mendalam,
Peran Indonesia sebagai wakil komandan dalam International Stabilization Force memberikan wewenang taktis yang sangat besar dalam menentukan bagaimana 8.000 personil TNI dan pasukan internasional lainnya bergerak di jalur Gaza. Ini bukan sekedar jabatan seremonial untuk memuaskan ego nasional, melainkan sebuah fungsi manajerial konflik yang melibatkan pengawasan langsung terhadap distribusi bantuan kemanusiaan, pengamanan jalur logistik, hingga pengelolaan zona aman bagi warga sipil. Dalam struktur ISF, posisi wakil komandan dari Indonesia menjadi penyeimbang yang krusial bagi kepemimpinan Mayor Jenderal Jasper Jeffers, memastikan bahwa setiap kebijakan militer yang diambil di lapangan selalu mempertimbangkan aspek sensitivitas budaya dan kebutuhan dasar rakyat Palestina tanpa memicu gesekan baru dengan pihak-pihak yang bertikai. Data yang seringkali luput dari perhatian media arus utama adalah mengenai perbandingan strategis antara biaya misi ini dengan keuntungan jangka panjang bagi stabilitas global dan kedaulatan Palestina. Secara matematis, kehadiran 8.000 personil TNI merupakan kontribusi terbesar dibandingkan negara-negara lain dalam koalisi awal ini, yang memberikan Indonesia hak suara yang sangat dominan dalam menentukan strategi stabilisasi di jalur Rafah hingga jalur utara. Jika kita menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan posisi ini, bayangkan sebuah pemukiman yang sedang dilanda kerusuhan besar, di mana warga tidak lagi percaya pada polisi setempat maupun pihak luar yang dianggap asing. Indonesia datang seperti seorang tokoh masyarakat yang dihormati oleh kedua pihak, yang tidak datang untuk membawa senjata untuk menyerang, melainkan datang untuk berdiri di tengah jalan agar anak-anak bisa kembali sekolah dan rumah sakit bisa beroperasi kembali tanpa ketakutan. Logika matematis di balik misi ini juga menunjukkan bahwa stabilitas di Gaza hanya bisa dicapai jika ada rasio yang cukup antara jumlah personel keamanan dengan populasi sipil untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok bersenjata untuk menciptakan kekacauan baru. Dengan komitmen total hingga 20.000 personel ISF secara keseluruhan, di mana Indonesia menyumbang hampir setengahnya, maka cakupan pengamanan akan menjadi jauh lebih efektif dibandingkan misi-misi kecil sebelumnya. Ini adalah strategi yang terukur, di mana kehadiran TNI bukan untuk melakukan perang ofensif melawan Israel, melainkan untuk menciptakan lingkungan yang begitu stabil sehingga proses politik menuju solusi dua negara atau kedaulatan penuh Palestina dapat berjalan di atas fondasi keamanan yang kokoh. Satu hal yang harus ditegaskan dan dipahami oleh seluruh masyarakat adalah bahwa misi ini adalah misi perdamaian dan stabilisasi, bukan sebuah deklarasi perang. Pasukan TNI yang tergabung dalam ISF tidak diterjunkan untuk melakukan serangan militer atau memerangi pihak manapun secara sepihak, melainkan bertindak sebagai pasukan penstabil internasional yang fokus utamanya adalah mewujudkan perdamaian dan stabilitas sesuai dengan hukum internasional dan mandat PBB. Fokus operasi yang dimulai di Rafah, Gaza bagian selatan adalah langkah strategis yang sangat cerdas karena wilayah ini merupakan pintu masuk utama bantuan kemanusiaan dan titik kumpul pengungsi yang paling mendesak untuk dilindungi. Dengan mengamankan Rafah terlebih dahulu, Indonesia dan koalisi ISF sedang membangun benteng kemanusiaan yang akan menjadi model bagi perluasan wilayah operasi ke bagian Gaza lainnya secara bertahap. Selain Indonesia, komitmen 4 negara lain yakni Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania menunjukkan terbentuknya sebuah aliansi unik yang melintasi batas-batas geografis konvensional namun memiliki kesamaan dalam hal identitas dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Kehadiran negara-negara ini memberikan legitimasi internasional yang sangat luas, di mana masing-masing negara membawa keahlian uniknya sendiri, seperti Mesir dan Yordania, yang akan berfokus pada pelatihan kepolisian Palestina agar di masa depan mereka mampu mengelola keamanan domestik secara mandiri. Ini adalah etika kekuasaan yang sesungguhnya, di mana keputusan besar tidak lagi hanya diukur dari kecanggihan teknologi senjata, melainkan dari martabat manusia dan keinginan luhur untuk melihat sebuah bangsa berdiri tegak di atas kaki sendiri.
Indonesia memimpin dengan contoh, membuktikan bahwa kekuatan militer yang besar justru harus digunakan untuk melindungi mereka yang paling lemah dan memastikan bahwa hukum internasional bukan sekedar tulisan mati di atas kertas. Visi strategis di balik peran besar Indonesia dalam ISF ini mencerminkan sebuah gambaran besar tentang masa depan ketertiban dunia, di mana Indonesia bukan lagi hanya menjadi objek dari kebijakan negara-negara besar, melainkan subjek yang aktif membentuk sejarah. Penunjukan ini merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi baru dalam perdamaian dunia yang mampu berbicara dengan semua pihak tanpa menghilangkan prinsip dasarnya. Jika misi ini berhasil, Indonesia akan dikenang sebagai bangsa yang tidak hanya memberikan bantuan pangan dan medis, tetapi juga memberikan keamanan dan harapan bagi lahirnya kembali sebuah kedaulatan yang stabil di tanah Palestina. Ini adalah prediksi yang sangat mungkin terjadi mengingat profesionalisme prajurit TNI yang selama ini dikenal ramah namun tegas di mata penduduk lokal di berbagai misi PBB lainnya. Sebagai penutup, seluruh langkah besar ini membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa kehadiran TNI di Gaza sebagai pemimpin pasukan internasional adalah puncak dari diplomasi pertahanan yang matang dan berani. Kita tidak sedang mengirimkan pasukan untuk mencari musuh, melainkan kita mengirimkan putra-putra besar bangsa untuk menjadi penjaga kehidupan di tengah lembah kematian. Peran Indonesia sebagai wakil komandan ISF adalah pengakuan bahwa kepemimpinan moral yang dibarengi dengan kekuatan fisik yang mumpuni adalah kunci utama dalam menyelesaikan konflik paling rumit di dunia. Pada akhirnya, Indonesia ke Gaza bukan untuk menambah daftar panjang tembakan senjata, melainkan untuk memastikan bahwa suara tangis di sana perlahan-lahan digantikan oleh suara pembangunan dan kedamaian. Karena kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang paling banyak menghancurkan, melainkan tentang siapa yang paling mampu memulihkan kehidupan dan martabat manusia.